Subuh sekitar jam 4 bapak saya manggil dokter dekat rumah. Ibu saya sudah nggak ada, meninggal tanpa sebab. Cuman saya bilang, ya udah, saya udah ikhlas. Saya sudah ikhlas ngurusin ibu sakit. Saya sudah ikhlas semasa hidup ibu udah saya urusin. Cuman saya belum bisa ngebahagiain orang tua saya. Setahun kemudian ibu saya meninggal. Tambah bapak saya meninggal. Bapaknya juga meninggal? Penyebab? Nggak ada sakit, sama kayak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apakah kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Novi. Ya. Kak Novi, terima kasih nih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi Kak Novi ini datang sini buat cerita ya. Iya. Nah ini katanya ceritanya ini mengenai kayak tumbal atau santet pesugihan gitu ya. Iya. Nah, kita belum tahu nih. Boleh dibocorin sedikit dulu aja. Seperti apa yang mau Kak Novi ceritain ini nanti? Rumah yang dibeli orang tua saya ini seret, dan sampai orang tua saya pun meninggal di rumah itu. Jadi korban tumbal. Oh, ada seseorang yang menumbalkan gitu ya? Iya. Oke, kalau gitu disimpan dulu aja ceritanya Kak Novi. Kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Novi menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Kak Novi, udah siap buat cerita ya? Iya. Nanti kalau misalkan Kak Novi haus, diminum aja minumnya yang sudah kita buatkan ya, Kak Novi ya. Oke, aman Kak Novi? Aman. Aman ya? Iya. Oke, silahkan kalau gitu Kak Novi. Iya. Perkenalkan, saya Novi. Saya dari keluarga yang sederhana. Saya tinggal bersama orang tua saya. Saya anak tunggal. Dan saya ingin menceritakan tentang kehidupan mistis dalam hidup saya dan keluarga saya. Jadi awalnya orang tua saya beli rumah di daerah Mustika Jaya, Bekasi di tahun 2014. Itu saya referensi dari saudara sendiri, dari bibi saya. Beli rumah itu karena pertama saya tinggal di Jakarta. Itu rumah keluarga, rumah nenek. Dijual, dibagi-bagi. Karena orang tua saya ini nggak punya rumah, dibelikanlah rumah. Itu rumahnya petakan kayak kontrakan. Jadi cuman dia ruang tamu, kamar, dapur, kamar mandi. Itu Bang. Di daerah situ ada 1, 2, 3, 4, 6 rumah. Oke. Tapi kita berhadapan lingkungannya. Jadi rumah saya, terus sampingnya rumah orang lain. Depan rumah saya ini kontrakan para pedagang bakso cuangki. Oke. Tuh, mereka dagangnya tiap malam di situ. Karena memang bapak saya ini kan seorang guru pramuka.
yang ngajarnya di Jakarta. Ibu saya ibu rumah tangga. Saya dulu masih kuliah di Unindra. Oke. Dan kejadian ini memang benar-benar saya alamin deh. Pertama kali saya tinggal di rumah itu. Pas beli awalnya ya nggak tahu kalau emang harus terjadi yang seperti ini. Tuh. Terus beli rumah itu ya memang murah bang. Harganya juga nggak sampai ratusan juta, enggak. Karena memang nggak ada jalan. Jadi masuk rumah saya itu ada kebun kosong. Nah samping rumah kebun kosong lagi gitu. Jadi mentok jalan yang nggak ada akses untuk jalan kemana-mana. Dari situ ya awalnya saya nggak betah. Tinggal di situ saya nggak betah. Jadi masih bolak-balik Jakarta, namanya saya dulu tinggal di Jakarta ya. Ya udah saya bolak-balik deh selama ada 2 bulan saya bolak-balik di Jakarta. Pas karena saya juga kuliah di Jakarta kan, jadi saya ya bolak-balik. Udah selesai, akhirnya betah lah. Setahun saya jalanin beli rumah itu, betah kan. Belum lama tinggal di rumah itu, ada 3 bulan saya pulang jam 1 malam. Pas mau masuk ke dalam gang rumah, itu ada kebun kosong. Posisinya ada pohon tumbang. Jadi pohon itu dipotong tapi kayunya nggak dibuang, batangnya nggak dibuang. Ditidurin di pinggir kebun itu. Itu jam 1 malam saya pas mau naik, kan saya bawa motor dari Jakarta ke Bekasi tuh. Nah pas mau naik ke dalam rumah, ke gang rumah, jam 1 malam anehnya tuh ada nenek-nenek duduk. Oh, di kayu tumbang itu. Iya, di kayu tumbang dia duduk. Posisi duduknya begini. Nunduk. Besok pagi saya cerita sama tetangga di dekat rumah. Oh, dia memang sudah lama tinggal di situ, ada puluhan tahun saya cerita. Itu penunggu gang itu. Ya mungkin perkenalan ya bang, karena saya juga orang situ baru ya. Perkenalan. Ya tapi saya biasa aja. Dan saya jalanin deh hari-harinya itu di rumah. Terus di lingkungan itu saya coba betahin. Dan ternyata ya memang mau nggak mau ya saya harus betah karena orang tua saya beli rumah itu. Ya di situ saya jalanin. Hari pertama saya tempatin rumah itu, tiba-tiba beda aja hawanya. Yang gak betahnya itu banyak ya yang mistis-mistisnya lah bang. Oh oke. Iya. Itu setelah Kak Novi bolak-balik Jakarta ya, Iya. menetap. Iya. Nah itu di hari pertama menempati itu, iya, udah ada kejadian. Sudah ada. Sudah ada itu dari kebun belakang rumah. Dia kan ada pohon pisang kebunnya. Di situ kayak ada yang goyang-goyang putih-putih. Tuh goyang-goyang putih-putih. Jam 11 malam saya pulang. Goyang putih-putih. Terus gak lama tuh ada perempuan ketawa. Karena kan saya parkir motor saya memang gak bisa masuk ke dalam rumah. Rumah saya sempit kan. Nah sedangkan motor kita 2. Punya orang tua saya 1, punya saya 1. Jadi motor saya ya di depan. Pas lampu saya lampu yang terang banget tuh. Jadi kelihatan pas saya nyenter itu kelihatan. Itu lagi goyang-goyang di pohon pisang itu. Pagi-pagi saya cerita sama orang tua. Ya kata orang tua ya kita napsi-napsi aja. Kita perkenalan di sini gitu. Ya lambat laun berjalan. Saya jalanin terus kan. Pas saya pulang kuliah juga, mau masukin motor itu jam 10 malam. Karena kalau bagi saya jam 10 masih sore kan. Karena anak muda ya bang. Jam 10 malam saya masukin motor. Itu saya nitip sama tetangga yang depan rumah, tukang dagang cuanki ini. Nitip,
oh ya udah boleh kan, karena memang posisi hujan gede kan, hujan gede terus, pas Bekasi lagi hujan gede terus, kayak kita bingung nggak bisa naruh motor di dalam, akhirnya nitip sama tukang cuanki. Kejadiannya belum 1 jam belum saya pulang, bapak saya ngeliat aja yang loncat-loncat di rumah itu, debuk-debuk diintip sama bapak saya, ya berbentuk pocong. Saya mau masukin motor ke rumah itu, udah berhenti di depan kontrakan itu. Kata bapak saya, jangan dimasukin, biar bapak aja yang masukin. Nanti kamu kaget. Dia ngomongnya, bapak saya ini ngomongnya gitu. Nanti kamu kaget, jangan dimasukin gitu. Tapi saya tetap mau masukin motor itu. Nggak usah, nanti biar bapak yang masukin. Ya udah, saya akhirnya masuk ke rumah. Setelah motor dimasukin ke rumah itu, barulah orang tua saya cerita, sebelum kamu pulang tadi ada yang loncat-loncat. Nah bapak saya cerita yang loncat-loncat itu ada di rumah itu yang kamu taruh motor. Dan seminggu berjalan saya tinggal di situ, ada kejadian lagi. Bapak saya itu suka duduk depan rumah, di depan pintu, pas depan pintu itu ada seekor anjing hitam, tapi matanya tuh merah. Mata anjing itu merah. Kalau anjing kan ngelihat orang itu gonggong. Ini nggak gonggong, cuman ngeliatin bapak saya duduk. Terus bapak saya ngeliatin lagi, anjing itu lari ke kebun, hilang. Di center sama bapak saya, diikutin larinya kemana, nggak ada jejaknya anjing itu. Kejadian lagi, sering kejadian di rumah saya, rambut berserakan. Rambut berserakan? Iya. Orang tua saya kan, ibu saya tuh rambutnya pendek. Dan saya rambut nggak pernah dilepas kunciran, jarang dilepas kecuali kalau habis keramas baru saya. Tapi ini kalau saya nggak keramas, tuh rambut banyak banget bang. Sampai ada di atas meja kompor, nanti di bawah, di kolong, di pinggir tembok-tembok, sampai ke depan pintu, sampai ke teras tuh ada. Oh, banyak banget dong ya? Iya. Itu kita nggak tahu dari mana rambutnya. Setiap hari disapu, asal ada rambut kita sapu, akhirnya kita capek, ada rambut itu terus. Dari mana asalnya? Ya kita diemin aja. Jadi setiap ini baru kita sapu, setiap udah banyak baru kita sapu. Kejadiannya itu tiap hari. Dan di rumah saya yang saya tempatin bersama orang tua saya, memang itu banyak makhluk halusnya. Pertama dari kamar mandi itu, penunggunya itu anak kecil. Dia suka bolak-balik ke kamar saya, lewat kamar saya. Sama tinggi gede itu ada di depan pintu kamar saya. Kalau dilihat sama orang pintar itu, dia mau sama saya. Kalau saya lagi main handphone sambil ketawa, nanti dia nangis. Tuh jam 2 malam, tetangga sebelah sering dengar saya nangis katanya. Padahal posisi saya nggak nangis, posisi saya tidur. Kadang saya jarang pulang karena kan saya ngekos di Jakarta kan, jadi capek kalau pulang pergi Jakarta Bekasi kan. Ya itu. Dia jam 2 malam katanya ada yang nangis di kamar saya. Terus nanya ibu saya, Novi tuh nggak ada di kamar, nggak ada orang di kamar, nggak ada siapa-siapa. Kalaupun ada saya jam 2 tuh tidur. Dan lambat laun saya jalanin di rumah itu sampai tiap hari itu ada juga yang berbentuk di tembok rumah saya. Jadi rumah saya tuh pas depan kamar saya ada tembok. Itu retak, temboknya dari atas tuh retak. Tapi kalau hujan itu, kalau ngerembes kan dari atas. Ini enggak, hanya di tengah-tengah. Dia berbentuk kepala, terus ada badannya.
Terus di bawahnya ada tangannya. Sebelahnya itu ada badan lagi, ada kepala tapi mukanya muka tikus. Terus digambarin ada seekor anjing, ada bentuk tikus, ada bentuk ular. Itu di tembok depan kamar saya. Dan saya bingung, kok kenapa selama saya tinggal di situ tuh bentuk nggak hilang-hilang, udah dicat berkali-kali, tapi ini bentuknya nggak hilang-hilang. Oh, berarti kayak gambar di dinding gitu ya? Iya, makin hari makin kelihatan bentuk hitamnya. Terus ada kayak air mata dia di tembok tuh, di bentuk gambar perempuan. Tuh ada air matanya. Dan saya amatin tiap malam tuh gambar. Kalau saya buka pintu kamar, kan kamar yang depan ruang tamu tuh tempat orang tua saya tidur. Dimatiin kalau malam. Jadi kamar saya doang yang nyala. Kalau pas kamar saya nyala, saya suka perhatiin tuh gambarnya. Kok bentuknya begini? Kalau rembesan tuh dari atas. Kenapa ini di tengah-tengah bentuk goib gitu. Makin lama makin jelas. Bukannya kan sering dicat kalau ini udah pudar kita cat. Ternyata nggak hilang juga, udah diamplas, udah dicat, nggak hilang juga. Gambar itu nggak hilang. Dan kita jalanin rumah itu, kita jalanin aja biarpun rezekinya kurang ya di situ. Jadi kita jalanin makin hari. Terus ibu saya di situ, ibu saya sempat sakit. Ada benjolan di kepala, di medis itu nggak ada penyakitnya. Di situ kita tanda tanya kok bisa sampai ada benjolan. Dan akhirnya ikut terapi lintah, disedot lah tuh pakai lintah, sembuh. Terus ada lagi kecil, kanan kiri, pertama di kanan, kedua di kiri, kanan kiri itu jadiannya. Dan gak lama kemudian operasi katarak. Kalau memang katarak memang ada, karena ibu saya diabetes. Lah terus lambat laun setahun 2 tahun dijalanin di rumah itu. Berbeda ceritanya lagi, makin parah rumahnya. Sampai ada yang kayak ada orang jalan jatuh di atas atap rumah. Karena rumah saya kan pakai asbes. Jadi kayak buk gitu. Buk, sering itu kalau udah mau jam 2 atau jam 3 subuh tuh pasti ada suara itu. Bukan kucing, bukan tikus, kan beda. Kalau kucing sama tikus beda ya, jalannya juga jalan beda dia. Tiba-tiba kayak jatuh, buk. Sering terjadi. Dan ibu saya bilang ya udah nggak apa-apa, kita jalanin aja terus. Padahal saya sama di lingkungan itu nggak ada problem masalah kita iri-irian, nggak ada, biasa aja gitu, biasa. Kita ngobrol pun biasa, bercanda biasa, nggak sampai yang menyakitkan ke hati tuh nggak ada. Nggak lama kemudian setelah kejadian itu tetangga saya sakit. Depan rumah saya ini sakit, dibawalah ke rumah sakit, dioperasi, nggak ada penyakitnya, tapi perutnya gede. Tetangga saya perutnya gede, orang tuanya datang dari Garut nih, si istrinya duduk di depan teras saya, karena kan rumah kontrakan pasti ada teras sedikit. Duduk di situ. Namanya kita orang duduk, masa kita usir? Kan nggak mungkin kita ngusirnya. Duduk, setelah duduk, sering duduk tuh tiap hari, pagi sore itu duduk. Sedangkan ibu saya lagi sehat-sehat aja. Di tanggal 16 Agustus ibu saya beli minuman kayak keracunan. Awalnya kayak keracunan. Dikasih susu beruang sama kelapa hijau. Itu nggak muntah. Nggak muntah.
tanggal 17 drop ibu saya. Dropnya sehari. Total drop tuh, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bangun. Tuh suasana di rumah udah bener-bener kayak di neraka. Panas banget. Panas. Sampai saya bilang, kok ini rumah panas? Bagaimana? Kok ini rumah, itu kipas sudah sampai 3, tapi masih tetap panas. Itu tanggal 17 Agustus. Nah, terus sorenya saya bilang ibu saya, "Bu, kalau ibu nggak kuat, ayo kita ke rumah sakit." "Nggak usah, ibu kuat." Subuh sekitar jam 4, bapak saya manggil dokter dekat rumah. Ibu saya sudah nggak ada, meninggal tanpa sebab. Meninggal tanpa sebab. Saya udah ikhlas memang, tapi yang saya nggak habis pikir, depan rumah saya ini kenapa nggak buka pintu? Si orang ini kenapa nggak buka pintu? Sedangkan kita lagi berduka, yang lain nih pada buka pintu, yang 5 rumah ini pada buka pintu. Kenapa sih orang ini sendiri dia nggak buka pintu? Tanda tanya dong. Pasti ada apa-apanya. Karena yang saya tahu kan kalau entah itu tumbal atau santet, memang kalau ada yang meninggal nggak boleh nyelawat. Kalau dia ininya, saya udahlah, saya positive thinking aja. Mungkin ya karena emang dia habis sakit, emang kita meninggal. Dan tetangga di sekitar situ, di RT saya tuh sampai heran, kirain yang meninggal itu bukan mama saya. Yang meninggal itu tuh yang sakit. Karena saya posisinya sudah menikah, waktu itu ibu saya meninggal, saya baru menikah sebulan sama suami. Orang isi bapak saya ini nyari kontrakan saya, nggak ketemu. Padahal itu satu RT dan hanya beda gang, kayak ditutup. Tetangga saya menyari saya sampai teriak-teriak. Lalu feeling saya begini. Saya keluar dari kontrakan. Ibu meninggal ya? Saya cuma nanya, ibu meninggal? Udah kamu ganti baju, kata tetangga saya nih yang nyari saya. Iya, ibu meninggal kan? Ya udah meninggal mah udah. Saya cuman jadi kayak orang benar-benar dibikin gila. Ibu saya meninggal tuh kayak saya dibikin gila. Ibu meninggal ya? Ya udah, kalau udah meninggal udah. Saya cuman bilang itu aja. Lalu tetangga saya bilang, ya udah ganti baju. Ganti baju sekarang. Iya udah duluan aja, nanti saya ke sana. Setelah saya sampai rumah ibu, saya lihat ibu udah terkujur kaku, nggak ada setetes air mata pun jatuh. Cuman saya bilang, ya udah, saya udah ikhlas. Saya sudah ikhlas ngurusin ibu sakit. Saya sudah ikhlas semasa hidup ibu udah saya urusin. Cuman saya belum bisa ngebahagiain orang tua saya. Karena saya anak satu-satunya yang orang tua saya mau. Saya ingin sukses. Belum terbayar itu semua. Di situ sampai di liang lahat pun saya nggak ada nangis lihat ibu saya. Malah saya ya udah. Dan bapak saya pun kayak dibikin gila. Bapak saya di makam bilang, kamu nggak pulang, ibu ada di rumah, ibu lagi sakit. Padahal ibu saya sudah dikubur. Dan 40 hari ibu saya dimimpiin. Ibu saya ada di atas air terjun. Jatuh. Di bawahnya itu adik-adiknya. Karena ibu saya 8 saudara. Ibu saya nomor 3. Di bawahnya itu adik-adiknya sama kakaknya. Jatuh. Palanya tuh pecah. Berdarah. Itu yang ada di mimpi saya. Dan
Ya saya udah ikhlas. Kalau masalah ini saya udah ikhlas. Setahun kemudian ibu saya meninggal. Tambah bapak saya meninggal. Bapaknya juga meninggal. Penyebab? Nggak ada sakit, sama kayak ibu. Kalau bapak saya mungkin dari rekan kerjanya atau dari mana ya, saya nggak tahu, karena bapak saya kan jangkauannya luas, berteman sama siapa aja. Memang orang tua saya bukan orang tua yang sama orang yang nggak mau menolong. Dia memang ringan tangan sama orang, mau menolong tanpa harus dikasih pamrih. Ibu saya pun sama. Bapak saya meninggal, sebelum bapak saya meninggal ada seminggu saya ketemu bapak saya. Dia bilang sama saya, pas itu posisi lagi COVID. Memang sekolahan lagi nggak ada pelajaran di sekolah, lagi online. Bapak nggak punya duit, dia bilang. Ya udah kalau bapak nggak punya duit. Memang saya waktu itu masih suka minta lah sama orang tua ya. Ya udah kalau nggak punya duit ya udah nggak masalah. Saya nggak masalah kalau bapak nggak punya duit. Udah. Terus saya ada sedikit rezeki. Memang saya nggak sempat ketemu bapak kan. Saya titipin lah ke teman kerja saya karena dia deket rumahnya sama bapak. Dulu bapak misah. Setelah ibu meninggal setahun, bapak ikut ke orang tua karena nenek saya masih ada. Bapak bilang sama tetangga yang di dekat rumah ibu, ini bukan rumah saya, ini rumah si Novi. Jadi saya nanti kalau saya nggak ada pun, saya mau dimakamin di Jakarta. Tuh. Seminggu saya ketemu bapak saya. Sebelum bapak saya nggak ada, saya ketemu ibu ngajak bapak. Ibu datang ngajak bapak. Ibu kasihan sama bapak. Itu terus bapak saya langsung nggak ada sakit, nggak ada apa, masih ngajar, masih ke sekolah, masih bolak-balik sekolah karena dia suka ke sekolah ngerjain kerjaannya di sekolah. Hari Selasa masih ke sekolah, Rabu pagi jam 1 saya ditelepon dari Jakarta. Bapak saya udah lemes, pinggangnya ngerasain sakit, cuman bilang pinggang sakit, minta dikerokin. Ya udah kata saya, nanti aja deh subuh sekalian saya berangkat kerja. Saya bilang sama saudara saya. Si suami bilang, ayo berangkat. Nanti aja subuh, jam segini mah lagi rawan begal. Kata saya ngomong nih sama si suami. Ya udah yuk sama saya berangkatnya. Nih suami ngomong. Akhirnya sejalan dari Mustika Jaya nih, dari rumah si ibu. Banyak kendalanya di jalan. Yang namanya ban motor dililit sama kenur, yang itu udah ngebut tapi perasaan masih pelan bawa motor. Akhirnya kita berhenti di Cikunir. Di Cikunir kita berhenti, kita benerin benang kenur tuh di motor. Kita berhenti, setelah itu kita jalan lagi. Kata saya gini, lama banget bawa motor, masa dari Bekasi ke Jakarta tengah malam buta sampai sejam, saya ngomong gitu. Ini udah ngebut, dia bilang ini udah ngebut, udah full, ini pelan, kata saya. Kan lewat Cikunir mah gelap, sepi. Saya kalau itu lewat situ kan. Terus kata suami saya, enggak, ini udah ngebut. Ini udah ngebut bawahnya. Sampai di sana itu udah rame orang di rumah nenek saya. Saya mau masuk pun nggak bisa karena posisinya COVID dan tengah malam. Saya masuk sana. Itu sampah satpam di gini. Mau kemana mbak? Saya mau ke Gang 18. Bapak saya sakit. Cuman satpam mungkin sudah tahu dan nggak mengasih tahu kalau bapak saya meninggal. Jadi saya masuk ke dalam, itu udah rame. Udah rame orang, motor udah dikeluarin. Bapak saya udah terkujur kaku di rumah nenek saya jam 3 subuh. Tanpa penyakit apapun. Dan dokter pun nggak bisa datang ke rumah karena posisi COVID. Kondisi lagi keadaan COVID.
bapak saya meninggal, ada satu temennya yang nggak datang. Karena saya apal nih teman-teman bapak saya yang suka sama dia nih bareng. Iya. Ada satu yang nggak datang dengan beralasan ya memang nggak bisa datang, nggak tahu. Ternyata bapak saya nih ada selek sedikit sama temennya. Karena dulu bapak saya punya kolam lele di sekolah. Itu ada 5 kolam. Tuh lele sangkuriang. Bapak saya bermodal sendiri. Lelenya itu satu kolam itu dijual harga 5 juta sama temennya. Di duitnya tuh nggak dikasih ke bapak saya. Dan orang itu memang main dukun. Taunya dari mana? Memang saya kenal orang itu sudah lama. Kenal teman bapak saya ini sudah lama. Saya tahu dia karena temen ini bapak saya, sejalan bapak saya. Bapak saya juga baik sama dia, tapi kenapa dia jahat sama bapak saya? Dan lambat laun baru terbukalah nenek saya nih. Pas seminggu bapak saya meninggal. Bapak ngerasain sakit di pinggang sama di kaki katanya. Kata saya gini, bapak nggak pernah sakit di pinggang sama di kaki. Bapak itu biasanya kalau nggak masuk angin dia batuk flu. Itu saya tahu bapak saya. Kalau nggak darah tingginya naik. Nggak pernah namanya sampai pinggang dia sakit, kaki dia sakit, nggak bisa jalan sampai dia lemes jatuh. Dia nggak pernah kayak gitu. Dan saya tanya sama temen bapak saya ada nih, orang pintar juga. Bang, coba deh saya mau tanya. Lihat dong ke rumah. Saya ngomong setelah bapak saya seminggu, bapak saya meninggal. Dilihat sama dia. Ini rumah mending lu jual. Daripada lu di sini, hidup lu nggak bakal maju, nggak bakal enak. Kendalanya satu, di depan rumah lu nih ditanemin sama yang dulu punya itu keranda mayat yang nggak bentuk, jadi kalau kata kita goib. Ini goib, ada keranda mayat goib. Si orang pintar ini bilang kalau mau diangkat nih bisa. Nah memang sebelum beli rumah ini ada yang ngomong, orang situ asli, kamu majunya mama, kan ibu saya terkenal Mama Novi. Ibu Novi ntar majunya mah 5-6 tahun di sini. Ini orang asli situ yang ngomong. Saya pikir pas ibu bapak saya udah meninggal, saya pikir, oh yang dibilang maju nih orang tua gue meninggal dua-duanya, baru gue maju. Majunya ini ya gue lepas rumah. Saya berpikir begitu bang. Selama ibu sama bapak saya udah nggak ada, saya di rumah, saya suka ngerenungin kok sampai sini gitu. Maksudnya sampai segininya orang tua saya nggak ada. Kalau emang mau maju ya ayo kita bareng-bareng majunya. Kenapa harus kehilangan dulu orang tua gitu? Kalau memang rumah itu membawa rezeki yang enak buat kita, ya kita jalanin. Tapi kalau emang begini ya mau nggak mau, saya sebenarnya ikhlas nggak ikhlas. Itu ada keranda mayat depan rumah. Dan rambut-rambut itu ya dari itu. Jadi di dalam keranda mayat itu bukan kosongan. Jadi ada semacam apa sih kalau kata kita goibnya tuh, ada bukan makhluk bang, jadi buat dia kayak ada boneka apa bang yang buat boneka santet apa? Oke, tahu itu ya. Apa yang bukan boneka santet tuh yang rambut doang terus beda badannya. Jenglot. Nah itu udah jenglotnya udah keambil. Ada itu di kamar saya. Jenglotnya ada di kamar saya, itu rambutnya dari itu. Jadi kalau dibilang
mistis. Rumah itu mistis ya, memang mistis. Horor lah rumah itu. Karena dari pertama saya masuk dari gang mau naik ke dalam rumah, itu sudah kelihatan mistisnya. Yang namanya ada toren di atas. Terus suami saya nggak lama duduk di bawah toren itu, badan pada sakit. Jadi kayak ada yang ngikutin. Terus tiap maghrib tuh pasti ada aja yang kayak suara apa di atas rumah. Padahal udah sering kita sholatin, kita ngajiin, tetep itu. Jadi rumah orang tua saya ini nggak ada cerah-cerahnya kelihatan. Kalau kita foto kan biasa rumah ada cerahnya. Ini nggak ada sama sekali cerahnya. Kayak suram. Suram, iya, rumahnya tuh suram, nggak ada. Jadi nggak kelihatan dalamnya seperti apa, nggak kelihatan. Jadi kalau kita foto pakai sinar lensa handphone, tetap aja ya nggak kelihatan. Dan kejadiannya itu ya sampai tahun 2021 saya jual rumah itu, terpaksa saya jual rumah dengan harga murah. Karena saya merasa ya untuk apa saya lanjutin hidup di sini, yang ada ntar saya bakal mati juga karena tumbal ini. Karena si tetangga depan saya ini belum pindah. Oke. Dia yang jual cuangki itu ya? Iya. Dan dia pun sekarang pas saya jual, dia pindah ke kampungnya. Dia sakit-sakitan, perut masih gede. Terus saya tanya, katanya di rumah sakit nggak ada penyakitnya. Nggak ada penyakitnya sama sekali. Di ronsen, terus di USG itu nggak ada penyakitnya sama sekali. Tapi kalau di Bekasi dia ada batu ginjal. Oke. Dan belum lama ini saya di rumah mertua nih, malam 1 Suro. Saya tinggal di rumah mertua. Suami ngajak pindah karena rumah dia kosong. Jadi rumah suami sama rumah mertua samping-sampingan. Oke. Mertua saya meninggal udah, yang perempuan udah 3 tahun, yang laki-laki udah 2 tahun. Rumah saya ini posisinya kosong sudah lama. Baru saya tempatin lagi 3 bulan yang lalu, baru saya tempatin. Kejadiannya tuh ada aja. Di rumah itu ada aja kejadiannya. Karena mertua saya kan megang ada kayak keris gitu, dia punya barang-barang lama. Oke. Ya apa namanya, punya klinik ya, koleksi klinik-klinik gitu. Iya, cincin. Terus kalau dulu lagi saya suka main ke sana ya, kalau mau sholat dikasih minyak wangi kasturi sama dia. Terus lagi dia masih hidup, saya suka diajarin buat doa, buat tolak bala sama dia. Cuman karena saya emang nggak percaya yang begitu-gitu ya. Jadi ya udah saya iniin. Dan belum lama pas di malam 1 Suro, saya berdua sama anak saya, karena suami saya kan usaha di Bekasi. Malam jam 12 malam itu saya tidur di kamar. Memang cuman di batas tembok aja rumah saya sama rumah mertua. Di batas tembok ini sengaja suami saya tuh nggak pasang plafon di atas karena memang kita masih pakai genteng. Nah, udah jam 12 malam anak saya tidurnya namanya anak kecil, masih balita kan, masih peka terhadap yang begitu. Sebelumnya memang sore anak saya udah, "Mah, ayo kita pulang ke kota." Dia ngajak pulang ke kota. Kata saya, "Mau ngapain pulang ke kota? Di sini kan rumah adek. Di sini nggak enak, Mah." Dia ngomong. Terus maghribnya dia minta ke kamar mandi. Memang kamar mandi saya di rumah suami itu keluar rumah. Pas memang bolong, nggak di atap gitu kan. Cuman pas kamar mandi aja. Pas yang ininya nggak di atap. Pas buka pintu, anak saya yang naik ngadep ke atas, sekelebatan putih terbang. Sekelebatan putih itu terbang ke arah
pohon kelapa dari pohon, saya punya pohon timbul itu ke pohon kelapa itu sekelebatan putih pas habis azan maghrib. Nah anak saya ngomong, mama itu apa ya yang terbang? Itu nggak ada apa-apa dek. Enggak mah, itu terbang. Tuh terbang kan dia. Memang saya ngeliat, cuman saya burung kali gitu. Tapi kan burung nggak putih, burung kan kecil. Burung kali, kata saya ngomong gitu. Nggak lama ada suara ayam berkokok, karena kan itu jatuhnya malam Jumat Kliwon. Pas udah yuk pipis kata saya. Udah selesai pipis, mah ntar dulu deh mah. Tunggu deh mah, kata dia gitu. Kata anak saya. Berhentilah kita tuh di pertengahan mau dari kamar mandi mau masuk ke dalam pintu, di depan pintu. Mah, coba lihat mah, itu di pohon. Ada apa mah? Saya perhatiin, nggak ada apa-apa dek. Enggak mah, itu ada. Itu ada mah, itu ada tadi. Dia nunjuk itu ada. Tuh mah, mukanya jelek kata dia gitu. Tapi rambutnya panjang mah. Saya bilang, apa sih dek? Mana? Itu mah, lihat mah. Ternyata itu kuntilanak, mukanya hancur. Kuntilanak mukanya hancur, bener-bener hancur mukanya, bener hancur. Ayo masuk. Terus dia bilang begini, ayo masuk. Kata saya, ayo masuk ke dalam. Ntar dulu mah, dia mau ikut. Gak bisa, gak boleh. Rumah dia bukan di sini, rumah dia di sana. Saya bilang. Terus anak saya bilang, gak apa-apa mah, ajak aja, kasian. Tuh dia bawa anak mah, bawa bayi. Karena anak saya tahu bayi kan yang digendong. Bawa bayi, bukan dek, bukan. Bukan, itu bukan teman adik. Itu makhluk halus. Saya ngomong begitu. Itu penunggu situ. Oh iya mah. Udah, akhirnya anak saya tidur. Jam 10 anak saya gelisah. Deh, tidurnya enggak nyenyak. Sekitar jam 12 itu kayak ada lampu dari atas, karena memang kita kasih genteng bening rumahnya satu. Kayak disinarin dari atas, disinar kayak orang nyenter lampu senter gede dari atas tuh. Jam 12 malam, pas jam 12 malam karena saya belum tidur, masih main handphone. Terus sambil main handphone saya sholawatin deh tuh anak saya. Saya bacain sholawat anak saya. Terus kata saya, kok kayak rumah sebelah itu memang kosong, rumah mertua saya, nggak ada orang, nggak ada yang ngisi. Tapi kayak ada aktivitas di dalam rumah mertua nih, kayak ada aktivitas di dalam waktu malam satu suruh ini. Nah pas dah saya tidur ayam deh sampai subuh. Kan takut ya, namanya saya cuman berdua sama anak di rumah kan. Jam 4 subuh saya bangun lagi, mau ke kamar mandi, udah mau asola lagi pengajian, di senter lagi dari atas. Di senter, ada 2 menit dia nyenterin, terus kata saya gini, ada apa ya? Sampai saya ngedehem, karena orang tua saya bilang kalau ada yang begitu didehemin aja, takut orang, takut apa. Saya dehemin, tapi nggak ngejawabin gitu. Tapi memang kayak masih ada aktivitas di dalam rumah itu. Dan pagi jam 6 saya keluar, saya nekatin keluar. Saya pikir kan sepupunya suami saya nih yang masuk ke dalam rumah. Ternyata bukan, nggak ada. Rumah tuh masih dikunci dari luar, nggak ada orang sama sekali. Pas saya buka rumahnya, pagi-pagi saya buka jendela, saya mau buka pintu belakang, tuh kamar udah berantakan, banyak bebatuan, banyak batu-batu jatuh dari atas tuh. Saya nggak tahu tuh batu apa, karena memang nggak ada angin, nggak ada hujan. Ya itu di sinari itu langsung kayak ada batu-batu jatuh, berantakan. Nah saya cerita sama suami, memang itu sering terjadi di rumah itu.
Karena memang kalau saya nginep di rumah mertua itu nggak pernah betah gitu. Paling maunya di rumah yang kita tempatin kemarin. Kayak di rumah mertua itu pernah nginep kayak ada asap dari atas kamar. Kalau di kampung itu ada namanya pendaringan buat naruh beras, padi. Dia jadi kayak naruh keris-kerisnya apanya dia itu ada di pendaringan itu, Bang. Itu kayak ada asap naik ke atas. Terus saya nggak ngomong sama suami, nggak cerita masalah itu. Kata suami, ya emang itulah kalau di kampung masih begini. Ya jangan kaget, karena memang saya kan bukan orang kampung. Saya bilang, saya kan maksudnya pernah tinggal di situ, tapi nggak lama. Pernah ikut sama mertua, tapi nggak lama. Nah, pas mertua meninggal, rumah memang kosong. 2 tahun kita nggak tempatin. Oh iya, 2 tahun. Iya, jadi kan ya kalau rumah kosong kan, apalagi namanya di kampung, di belakang ada kuburan orang, di samping ada kuburan lagi. Kuburannya juga bukan kuburan keluarga, kuburan orang naruh di situ. Iya, serem memang ya kalau kuburan di kampung ya. Iya, makanya kata anak saya, ayo mama kita pulang lagi yuk ke kota. Di situ anak saya udah, tapi ya sekarang udah minta balik lagi ke kampung. Ya karena udah biasa hidup di sana ya. Jadinya ya udah nggak kaget yang begitu-gitu. Sering gitu mah kalau malam juga suka, kalau di kamar mandi nih suka diketawain. Pernah pas maghrib saya keluar sendiri, anak lagi di main handphone di kamar. Kata saya ngomong sama anak, mama mau ke kamar mandi ya sebentar, saya bilang gitu. Oh iya mah. Udah anak saya di kamar, saya ke kamar mandi. Saya mau nutup pintu, habis di kamar mandi mau nutup pintu. Terus kelebatan bau pandan. Bau pandan sama melati. Dan ada yang ketawa. Di belakang tuh ada yang ketawa. Ketawanya itu sekelebatan ketawa. Nah, udah selesai tuh besok paginya ada yang ngomong. Teteh denger nggak? Ada yang ketawa semalam di belakang. Iya, maghrib kan? Saya bilang. Iya. Oh, kirain saya doang yang denger, kata dia. Ternyata teteh denger juga ya? Iya, denger kok. Pas belakang rumah saya itu ada pembuangan air. Di situ juga banyak kuburan dan baru ada yang meninggal juga. Banyak di tempat yang saya tinggal ini banyak mistisnya. Namanya ada babi ngepet, udah pernah nemuin sore-sore. Oke. Tapi itu klinik-kliniknya itu setelah mertua meninggal nggak dibuang? Enggak. Masih ditaruh di situ aja? Sebagian masih, sebagian ada yang diambil sama saudaranya. Oh. Nah, suami saya hanya megang keris. Iya. Paham. Dari sini ya itu ya namanya benda-benda klinik ya, kayak keris, pusaka dan lain-lain kayak gitu. Setahu saya itu memang ada penunggunya, sama mungkin sama orang tua kita yang terdahulu, atau diwariskan lagi ke pusaka ini, ke keris ini. Makanya dalam adat kejawen atau Jawa gitu, setiap malam satu suro biasanya mereka memandikan benda-benda pusaka kayak keris yang lain-lainnya itu. Nah, tapi kalau misalkan si tuannya ini sudah wafat, sudah almarhum, alangkah baiknya itu dibuang sih kalau menurut saya ya, karena itu akan menjadi timbul malapetaka ke depannya. Itu yang saya tahu. Jadi harusnya dibuang ya? Harusnya dibuang. Kalau kita memang nggak ada yang mau meneruskan, kecuali dari suaminya Kak Novi misalkan, atau dari adiknya, mertuanya misalkan kalau masih ada. Itu kecuali kalau mereka itu mampu untuk mewarisi apa yang ada, yang dipegang sama mertuanya ini. Gitu. Serem dong kalau emang masih ada ya.
ya bakal selamanya itu akan jadi tempat sarangnya setan, sarangnya jin kumpul di sana. Nah itu juga kerisnya memang ada di lemari baju suami saya. Dan yang rumah yang saya tempatin, memang rumah itu kalau kata suami saya, rumahnya yang saya tempatin ini, pertama saya nikah sama suami, masuk ke rumah itu beda hawanya. Pas saya bilang saya masuk, kan itu rumah belum jadi sama sekali, maksudnya belum jadinya, belum ditembok, belum diubin, masih plester. Saya masuk, pertama kali nikah saya masuk, saya bilang, kok di ruang tengah ada ada bapak-bapak pakai sorban putih, tinggi, pakai sorban putih, kepalanya pakai sorban. Saya bilang gitu. Kamu ngelihat? Iya, saya ngelihat. Ada tuh di situ. Saya ngomong. Tapi malah saya lebih betah di rumah itu dibanding di rumah mertua. Kalau dibilang enakan rumah mertua karena udah jadi, ya udah rapi. Sedangkan rumah suami nih belum rapi, masih plester. Tapi saya lebih betah di rumah itu, lebih nyocok. Dan hal yang pernah saya alami lagi, anak saya masih kecil, saya tinggal di sana, masih ada mertua laki ya. Itu saya lagi tidur malam, posisinya memang yang tengah ini belum dibenerin sama suami saya masih tidur di ruang tamu. Itu badan saya kayak ada yang ngelus-ngelus. Badan saya tuh ada yang ngelus-ngelus. Tangan itu halus kayak tangan bayi. Jadi badan saya, memang saya ceritanya habis telepon sama suami saya berantem. Ini badan saya habis dilus-lus, sama kayak dibilang sabar, ya mungkin sabar, dilus-lus belakang saya. Kayak tangannya tuh tangan bukan tangan manusia asli, enggak. Itu tangan kayak tangan bayi. Halus, ngelusnya juga halus. Kata saya gini, kok saya merinding, kata saya gitu. Pas bangun tidur, saya kira takutnya kan orang atau apa masuk, ya namanya kita tidur nggak tahu. Tapi pintu saya kunci, depan belakang saya kunci gitu kan. Nggak mungkin mertua saya masuk. Kalau mertua masuk kan pasti ngetok. Terus dilus-lus tangan saya, badan saya, pokoknya sebadan saya dilus-lus. Dan itu nampaknya pas saya ke kamar mandi, saya matiin TV. Memang saya tidur, TV nggak saya matiin. Saya matiin TV. Lalu kayak wanginya wangi melati. Wangi melati itu ada deh 5 menit nampak sekelebat lewat nenek-nenek. Oh, kata saya mertua saya. Karena memang belum lama kan istrinya kakaknya suami saya meninggal. Jadi tinggal saya doang, mantunya. Tinggal saya satu-satunya. Memang dia pengen punya cucu perempuan karena dia nggak ada anak perempuan. Memang sama saya masa hidupnya deket. Lagi meninggal pun ya saya yang ngurusin semua. Jadi selama nikah sama suami ya orang tua dua-duanya, mertua dua-duanya meninggal, ya saya yang ngurusin. Ya berarti udah benar-benar hidup sama suami aja, suami dan anak ya. Udah nggak ada orang tua dan mertua, udah nggak ada semua. Udah nggak ada. Berarti waktu orang tua kandung meninggal yang terakhir ya, bapak meninggal. Iya. Itu berarti nggak tinggal bareng sama Kak Novi dong? Enggak, bapak yang minta. Dia tinggal sendiri? Bapak tinggal sama ibunya. Iya. Berarti rumah itu dibiarin kosong? Enggak, rumah ibu saya. Iya. Saya yang nempatin. Oh, dia minta di tempat ininya. Jadi ibu meninggal mau setahun, bapak pindah ke Jakarta. Bapak berpikir bapak udah tua, karena saya kan udah punya keluarga, udah punya suami. Posisi saya kerja juga, otomatis nggak 100% saya fokus ke bapak. Pasti saya juga ada
keluarga saya, keluarga kecil saya. Saya juga punya kesibukan sendiri. Jadi bapak lebih memutus untuk ikut sama orang tuanya. Dan bapak pun meninggal di rumah orang tuanya. Jadi bapak meninggal, ada yang mau diucapin sama bapak, tapi belum sampean. Ada yang mau diucapin, karena pas saya datang, nenek saya bilang ada yang mau diucapin sama bapak, tapi bapak udah nggak bisa ngomong. Di situ mungkin memang bapak berat sama saya, karena saya anak satu-satunya. Bapak tuh sayang sama saya. Makanya setiap saya sendiri, saya sakit, saya selalu berdoanya, Ibu, Bapak, tengok saya, tengok anak saya. Hanya itu yang saya mau. Karena Bapak meninggalnya juga masih meninggalkan tanda tanya ya, ucapan apa yang mau dia ucapkan yang terakhir kali itu. Bapak sebenarnya mau ngomong, tapi Bapak belum gak bisa, udah terlanjur gak bisa ngomong. Karena memang Bapak tuh deketnya, saya tuh deketnya sama Bapak. Saya minta sama Bapak. Saya yang merasa kehilangan Bapak. Karena saya belum ikhlas. Baru setahun saya kehilangan ibu. Hanya itu kenapa Bapak nyusul. Kenapa pada jahat sama keluarga saya. Itu aja. Ya, mudah-mudahan ya mereka yang jahat mendapatkan balasan dari Tuhan ya. Kita ya cukup mendoakan yang baik-baik aja untuk mereka ya. Jangan kita balas dengan kejahatan juga. Yang pasti segala perbuatan jahat itu pasti akan ada timbal baliknya. Pasti akan ada, kalau orang menyebut itu karma ya, karmanya. Biarlah karma yang berlaku untuk mereka gitu. Oke, dari sini Kak Novi ada yang mau ditambahkan lagi atau pesan-pesannya mungkin ke penonton di rumah? Sudah cukup ya. Yang kuat Mbak Novi ya. Untung masih ada suami ya. Andaikan waktu itu orang tua meninggal, Kak Novinya belum berkeluarga, ya benar-benar hidup ya sebatang kara ya. Tapi keren sih Kak Novi bisa kuat ya dalam jalan hidupnya. Saya sampai ngelahirin anak aja saya sendiri, ngurus sendiri tanpa orang tua, tanpa saudara. Kak Novi. Oke, JPackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Novi. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Atau mungkin juga teman-teman kejauhan dari rumah menuju studio Jejak Backpacker, teman-teman juga dapat mengirimkan cerita menarik kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Novi, terima kasih buat waktunya, buat ceritanya ya. Sehat selalu ya Kak Novi. Salam buat suami di rumah. Sampai jumpa.